Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 31. Siapa kalian? David panik saat melihat 4 orang pria mendekat ke arahnya. Saat ini, dia berada di parkiran mobil dan bersiap segera pergi meninggalkan perusahaan. Sebelum semua terlambat, dia akan melarikan diri. Hahaha, Anda tidak perlu tahu siapa kami. Bertu semakin mendekat. David tidak akan tinggal diam. Hanya selangkah lagi, akhirnya akan sampai ke mobilnya yang terparkir. Dalam kondisi seperti ini, yang dilakukannya harus tenang dan tetap fokus dengan tujuan untuk bisa masuk ke dalam mobil. Namun sayangnya, langkahnya dihadang oleh pria tersebut. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Jadi pergilah, geram David. Pria itu tidak mampu menutupi rasa takut dan gugupnya. Urusannya dengan Sebastian dan Johnson Group sudah selesai. Semua harta miliknya sudah disita perusahaan. Sebastian juga sudah memintanya untuk pergi. Namun, mengapa ada orang yang menghalangi langkahnya? Tiba-tiba saja wajah Mucak saat memikirkan kemungkinan yang terjadi. Apa ini orang suruhan Big Boss? Dan mengapa pria itu masih berniat untuk menangkapnya? Bukankah orang itu sudah menyandera Dewi, istrinya? David mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Dia melawan ketika 4 orang pria itu menyerangnya. Kemampuannya jauh di bawah keempat pria tersebut, sehingga dengan sangat cepat, pria bertubuh besar itu menangkap tangannya yang sedang ingin menyerang. David menjadi kesakitan ketika dipilin ke belakang, juga dengan tangan satunya lagi. Dalam waktu yang singkat, keempat pria itu sudah melumpuhkannya. Bodoh, lepaskan aku. David memberontak. Kedua tangannya sudah dikunci ke belakang dan diikat. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Lepaskan aku brengsek. Dan terus saja memaki keempat pria tersebut. Berhentilah berbicara. Salah seorang dari pria itu melayangkan satu pukulan di bibirnya. Prak, suara keras saat pria itu meninju mulut David, hingga bibirnya pecah dan berdarah. Untuk menghadapi pria seperti David, tidak sulit untuk mereka. Maka ini pekerjaan yang terasa sangat enteng. Aduh, sakit. David menghenti kesakitan dan melihat dari mulutnya. Aku tak ada urusan dengan kalian, lepaskan aku. Dia masih mencoba untuk melawan. Agar mengundang perhatian orang lain, David mengeluarkan suaranya. Namun sayangnya di parkiran ini, kondisi sedang kosong dan tidak ada yang melintas. Brak. David kembali menjadi kesakitan ketika salah seorang dari mereka kembali menghantam mulutnya. Tanpa bisa melakukan perlawanan, David diseret masuk ke dalam mobil milik keempat pria tersebut. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia tetap menggerakkan tubuhnya sebagai perlawanan, namun tiba-tiba saja kehitam menutupi wajahnya hingga tidak bisa lagi melihat. David tidak tahu kemana dirinya dibawa. Jikalau mobil itu melaju dan kemudian berhenti, keempat pria itu kembali menyeretnya masuk ke dalam sebuah rumah. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Hanya diam ketika tubuhnya didudukkan di kursi dan kaki diikat. Hingga sampai saat ini, matanya masih tertutup kain hitam. Aku di mana? Apa yang ingin kalian lakukan? David berkata dengan ketakutan yang luar biasa. Sebastian duduk di kursi sambil menghisap rokok di tangannya. Meskipun tidak proaktif merokok, namun sekali-kali dia akan menghisap nikotin itu untuk menenangkan dirinya. Tatapan matanya tidak sedikit pun beralih dari pria saat ini duduk di depannya, penunduk dengan kaki dan tangan terikat. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Dia berkata dengan putus asa. Tidak ada yang bisa dilihat, hanya suara tertawa orang-orang yang sudah menangkapnya yang terdengar. Tak lama tutup matanya dibuka,
David terlihat diam sebelah sosok yang begitu sangat ia kenal. "Tuan, tolong maafkan saya. Saya tahu saya sudah salah karena menggelapkan uang perusahaan. Memang Anda sudah menyita semua aset saya," David berkata dengan memohon. Dia baru tahu ternyata orang yang menculiknya adalah Sebastian. Saat ini, David ingin segera pergi dan menyelamatkan istrinya. Walau bagaimanapun, Dewi tidak akan aman di tangan pria berhati iblis tersebut. Entah apa yang akan dilakukannya, Sebastian kepadanya. David itu saya gugup, keringat bercucuran di pelipis keningnya. "Di mana Arion?" Pria itu bertanya dengan tatapan membunuhnya. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab David jujur. Hingga sampai saat ini, dia tidak tahu keberadaan Arion. Namun, dia berharap pria itu sudah mati dan hanya tinggal menunggu mayatnya ditemukan. "Aku ingin jadi telunjuknya," Pram berkata kepada anak buahnya. Tepat ada bantahan dari pria bertubuh tinggi itu, dia mengambil gunting berukuran cukup besar dan sangat tajam. David ketakutan ketika melihat gunting yang dipegang oleh pria bertubuh tinggi tersebut. Pria itu menggeleng-geleng kepalanya dan memohon. "Tolong, jangan lakukan," ucapnya yang sudah sangat ketakutan. David sangat mengenali seperti apa watak dari Sebastian. Berwajah tampan itu tidak pernah mengenal rasa kasihan. Dia selalu melakukan pembalasan pedih terhadap musuhnya. Apa yang dilakukan oleh Sebastian bukan hanya gertakan saja. Pria bertubuh besar itu dengan sangat santainya memotong jari David dengan menggunakan gunting yang tajam tersebut. David menjerit dan menangis menahan rasa sakit yang luar biasa. Darah bercucuran dari bekas potongan jarinya. "Siapa yang memerintahkan?" tanya Sebastian. "Tidak ada," jawab David dengan suara sangat kecil. "Aku ingin kelingkingnya." Wajah David kembali memucat ketika mendengar ucapan pria tersebut. Rasa sakit kehilangan jari telunjuknya belum hilang. Kini pria itu kembali menjerit dan menangis menahan rasa sakitnya. Baginya mati lebih baik daripada harus disiksa seperti ini. Dua pertanyaan yang diberikan Sebastian sudah menghilangkan dua jarinya. "Aku akan tetap bertahan demi istri dan calon anakku," batin David dengan air mata yang mengalir. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.